terkait dengan dakwah ya, dengan orang yang lebih tua, terutama ibu-ibu. Apalagi kalau yang kita dakwahi itu keluarga kita sendiri ya, kadang apa yang kita sampaikan itu mental ya, karena kita dianggap masih bocah mungkin ya, dianggap lebih muda. Nah, tapi itu kalau menurut saya itu bagian dari godaan syaitan, bagian dari kekhawatiran, keraguan-raguan, itu bagian dari godaan syaitan. Kita tahu syaitan itu berusaha menghalang-halangi manusia untuk berbuat kebaikan, termasuk dakwah. Nah, jadi saya meyakini bahwa siapapun dia, tua, muda, anak-anak, ya, itu bagian dari orang-orang yang harus kita dakwahi. Nah, bukan apa-apa, bukan karena kita sok tahu lebih pintar ya, bukan, tapi sebagai wujud kasih sayang kita. Jadi dakwah itu wujud kasih sayang kita kepada sesama muslim, kepada saudara kita, kepada keluarga kita. Kalau kita menyayangi saudara kita, tentunya kita ingin dia selamat. Kita ingin dia keluar dari hal-hal yang bisa menjerumuskan dia ke dalam azab Allah. Dan itu tentunya dengan cara memberikan pelajaran Islam, memberikan nasihat-nasihat Islam. Boleh jadi ada orang tidak mentaati Allah karena tidak tahu. Betapa banyak orang yang tidak menjalankan perintah Allah karena dia tidak mengenal Allah, karena dia tidak tahu. Dan betapa banyak akhirnya orang yang mengenal Allah, mentaati Allah, menjalankan hukum-hukumnya karena dia mengetahui, mengenal Allah, mengenal Islam. Itu kan dakwah. Nah, tapi memang dalam dakwah kepada orang yang lebih tua punya adab-adab, punya cara-cara yang lebih makruf, yang lebih baik. Ketika kita berbicara misalnya, kita lebih banyak menggunakan kalimat-kalimat yang lebih santun, lebih halus, atau tidak bernada menggurui ya, tidak bernada perintah begitu ya. Tapi lebih banyak kesannya kita itu dialog, berdiskusi, berbicara secara dari hati ke hati sebagai seorang sahabat ya, sebagai seorang saudara seperti itu. Jadi kalau misalnya kita menyampaikan Islam dari hati, dari rasa cinta kita, sayang kita kepada saudara kita, kepada sesama muslim, insya Allah sampai ke hati. Jadi tidak ada unsur-unsur kesombongan, ingin dianggap lebih pintar dan tidak ada, tapi kita ingin menyampaikan karena wujud kepedulian dan kasih sayang, sehingga orang menerimanya dengan hati juga. Orang menerimanya tanpa ada rasa istilahnya bakok ya, adanya rasa marah begitu, merasa bahwa dia digurui begitu. Jadi memang perlu adab dari sisi kata-kata yang kita keluarkan, dari sisi nada suara kita mungkin, apalagi kepada orang tua kita, atau mungkin kita lihat dari sisi waktu. Jangan pada saat waktu-waktu di mana beliau lagi tensinya naik misalnya ya, lagi ada masalah begitu ya. Lihatlah waktu-waktu yang enak, atau mungkin ngobrol dulu yang lain. Saya ingin kasih tahu ibu itu bahwa menutup aurat wajib, bagaimana ya caranya ya. Ya mungkin PDKT dulu, pendekatan dulu, mulai muncul hubungan emosional dulu, sampai akhirnya ketika kita ngomong persoalan yang intinya ya, sebenarnya kita ingin menyampaikan tentang kewajiban itu Allah, bisa sampai ke hati. Nah, memang butuh strategi, tapi sampaikanlah walaupun itu pahit. Kalau pada akhirnya dia menolak, dia jengkel, dia benci, tidak suka, sementara kita sudah berusaha menyampaikan dengan halus, dengan cara yang baik, dia juga menolak ya seperti itu, ya kita kembalikan kepada Allah. Ya Allah, saya sudah sampaikan, maka saksikanlah. Jadi sampaikanlah kebenaran walaupun itu pahit.